Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri dari dua cara. Yang pertama dengan cara generatif atau kawin. Yang kedua dengan cara vegetatif atau tanpa kawin. Nah, yang pertama dengan cara generatif atau kawin, bahwa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara kawin, alat perkembangbiakannya adalah dengan bunga. Tentu kalian sudah sering kali melihat bunga yang ada di sekitar rumah atau di sekitar sekolah. Nah, sebelumnya apa bagian-bagian daripada bunga yang sering kalian lihat itu? Coba kita lihat. Bagian-bagian daripada bunga terdiri dari ada mahkota, kepala sari, tangkai sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Nah, dari bagian-bagian bunga ini disebut sebagai bunga yang sempurna jikalau terdiri daripada benang sari sebagai alat jantan pada bunga dan kemudian putik sebagai alat betina pada bunga. Perkawinan pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dan kepala putik, di mana serbuk sari masuk ke dalam tangkai putik menuju bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji yang berisi sel kelamin betina atau sel telur, sedangkan di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Lalu sel kelamin jantan dan betina ini saling bertemu hingga terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, akan tumbuh biji yang merupakan cikal bakal tumbuhan baru. Yang harus diingat, perkawinan pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari masuk ke dalam tangkai putik menuju bakal buah yang sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian penyerbukan ada 4 macam. 1. Penyerbukan sendiri. 2. Penyerbukan tetangga. 3. Penyerbukan silang. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang kedua, penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh ke kepala bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih satu jenis, satu varietas. Keempat, penyerbukan bastar, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang satu jenis namun berbeda varietasnya. Kemudian yang kedua, cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang kedua adalah vegetatif atau tanpa kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami
yaitu terjadi tanpa campur tangan manusia dan dapat terjadi melalui umbi lapis, umbi batang, tunas, rizoma, geragi, dan spora yang ada pada tumbuhan tersebut. Yang pertama, umbi lapis. Contohnya adalah bawang, di mana di tengah umbi yang berlapis-lapis pada bawang itu tumbuh tunas. Bagian yang berlapis-lapis tersebut adalah daun dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Sedangkan pada bagian bawah batang tumbuh akar serabut, di mana jika umbi tersebut ditanam maka akan tumbuh tumbuhan baru. Yang kedua, umbi batang. Tentu kalian punya kentang di rumah masing-masing. Nah, jika kentang yang sudah tua disimpan beberapa hari di tempat lembab, tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut. Tumbuhan tersebut tumbuh dari mata tunas yang terdapat pada umbi yang ada pada kentang. Yang ketiga, berkembang biak dengan tunas. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas, yaitu semacam anak tanaman yang tumbuh dari bagian bawah tanah dan muncul di samping tumbuhan induk. Contohnya adalah pisang dan bambu. Yang keempat, berkembang biak dengan rizoma. Apa itu rizoma? Yaitu merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, di mana rizoma tersebut bukanlah akar sebenarnya, melainkan ia semacam anak yang tumbuh di akar. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui rizoma ini adalah rumput dan jahe atau sejenisnya. Selanjutnya, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Apa itu geragi? Geragi adalah batang yang merambat di atas tanah. Geragi disebut juga dengan stolon. Geragi tersusun atas ruas-ruas, di mana setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Contoh tumbuhan yang memiliki geragi adalah stroberi. Yang terakhir adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Spora adalah semacam serbuk yang menempel di balik daun, di mana jika serbuk itu menyebar, baik ia tertiup angin ataupun disebabkan oleh tangan manusia, itu jatuh ke tanah, maka akan muncul tanaman baru. Tanaman yang berkembang biak dengan spora ini contohnya adalah jamur dan tanaman paku.